Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam YouTube Linda. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perubahan Islam masyarakat Kota Bengkulu. Sebelum saya menjelaskan lebih jelasnya, jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, comment, and share YouTube Linda ya, sebanyak-banyaknya ya. Dalam kesempatan kali ini yaitu materi yang saya akan jelaskan yaitu sejarah Melayu Bengkulu. Sejarah Melayu Bengkulu berdasarkan suatu teori ya, suatu teori nenek moyang bangsa Melayu. Bengkulu berasal dari Melayu Semenanjung, Malaka atau Malaka ya. Adapun asal usul bangsa Melayu di Semenanjung Malaka berasal dari Sumatera ya, tepatnya di Palembang. Hal tersebut diperkuat berdasarkan sejarah kerajaan-kerajaan ya, dan migrasi perluasan dan kerajaan di Palembang hingga wilayah Semenanjung Malaka. Dalam kitab sejarah dinasti Tang ya, juga diberitakan pertama kali kedatangan utusan dari daerah disebut Moleyu terjadi pada tahun 664 Masehi ya. 664 Masehi. Sejarah tahun 672 Masehi, M. Isting, seorang pendeta Buddha dari Cina, dalam perjalanannya di kantor menuju India, singgahlah di sebuah wilayah kerajaan yang disebut Shelifoshe atau Sriwijaya ya, berada di kota Jambi sekarang. Selama 6 bulan untuk belajar Sadavidya atau bahasa Sangkerta ya. Berdasarkan beberapa keterangan sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa kerajaan Melayu sudah ada sejak abad 7 Masehi ya. Selama masa kurang lebih 6 abad hingga abad ke-13 ya, ke abad 3, raja-raja Melayu masih menyembah berhala ya, masih menyembah berhala. Sultan Muhammad Shah ya, Sultan Muhammad Shah yang naik tahta pada tahun 1276 adalah raja pertama yang memeluk ajaran Islam, memerintah selama 57 tahun. Daerah kekuasaannya meliputi Pulau Lingga, Pulau Bintan, Pulau Johor, Petani, Kedah, Perak, pesisir Semenanjung, serta Kampar dan Aruh di Sumatera. Ya, semua penduduk daerah tersebut dinamakan masyarakat Melayu. Berdasarkan hasil studi tentang sejarah, bangsa-bangsa yang digunakan di Pulau Sumatera khususnya dan Kepulauan Indonesia pada umumnya adalah dalam rumpun bahasa Melayu atau Polinesia, atau dikenal dengan pula dengan rumpun bahasa Austronesia ya, dengan bahasa Austronesia ya. Jadi berdasarkan hasil studi tadi, rumpun bahasa Melayu itu Polinesia atau dikenal pula dengan rumpun bahasa Austronesia. Secara pasti berdasarkan sejarah di atas, perkiraan orang Melayu ya, orang Melayu mendiami Pulau Sumatera pada umumnya. Bengkulu pada khususnya berasal dari nenek moyang yang sama ya, dari nenek moyang yang sama. Masyarakat Melayu Bengkulu juga memiliki hubungan dengan kisah suku bangsa Rejang yang dianggap sebagai suku tertua di Bengkulu, dan sebaran wilayah meliputi wilayah Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara ya. Jadi suku Rejang itu yang pertama yaitu di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Utara ya, melalui Sungai Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Pemimpin kelompok migrasi suku Rejang bergelar Ajai dari kata Majai ya, kata Majai yang berarti pemimpin sekelompok orang
Kelompok biku sepanjang Jiwo berada di luar wilayah Lebong, ya, di wilayah Lebong. Dari sinilah mulainya orang Melayu Bengkulu berkembang di daerah Bengkulu besar termasuk kota Bengkulu, ya. Meski tidak diketahui secara pasti perkembangan orang Melayu Bengkulu, ya. Diperkirakan terjadi pada zaman prakolonial, ya, sebelum masa penjajahan kolonial, ya. Bangsa Eropa di masa Bengkulu terdapat pada kerajaan kecil yang tersebar di seluruh daerah-daerah, ya. Sejarah kerajaan di Bengkulu erat kaitannya dengan sejarah suku bangsa Melayu Bengkulu, ya. Sangat erat dengan suku bangsa Melayu, ya. Dijumpai pula dengan naskah-naskah Melayu koleksi Perpustakaan Nasional bernomor 143, ya. Bangsa Melayu tulisan Arab dan nomor 148 tulisan tangan huruf Latin bahasa Melayu. Kedatangan Sri Bagindo Maharaja Sakti ke Bengkulu sebagai raja dan perkawinannya dengan Putri Gading Cempaka menjadikan faktor signifikan dalam perkembangan budaya, ya, budaya masyarakat Bengkulu, ya. Pembaruan inisiatif dan efektif melalui kepemimpinan sekaligus perkawinan antara etnis Minangkabau Melayu Sumatera Barat dengan Bengkulu didugalah melahirkan kelompok masyarakat Melayu Bengkulu, ya, termasuk asimilasi budaya dari keduanya, ya. Indikasi yang terlihat dari bahasa masyarakat Melayu Bengkulu yang hampir sama dengan bahasa orang Minangkabau. Dari beberapa keterangan tersebut sudah tergambarkan bahwa sejarah masyarakat Melayu Bengkulu merupakan bagian dari kesatuan sejarah bangsa Melayu di Sumatera pada umumnya. Bangsa Melayu di Bengkulu terus mengalami perkembangan yang disebabkan oleh berbagai faktor kondisi alam maupun sosial budaya, ya, sehingga menjadi ciri terbentuk komunitas Melayu Bengkulu dalam berbagai etnis, ya. Di Bengkulu sendiri suku Melayu sendiri atas Melayu Pekal, Melayu Tinggi, Bulang, Lembak, Serawai, Rejang dan Melayu Muko-Muko, ya, dan Melayu Muko-Muko. Rumpun Melayu Bengkulu besar. Provinsi Bengkulu didiami oleh rumpun Melayu besar. Rumpun Melayu besar adalah semua komunitas etnis asli Kemelayu Bengkulu yang tersebar di semua kabupaten, kota dan provinsi Bengkulu. Komunitas etnis tersebut diantaranya adalah Rejang Serawai, ya, Rejang Serawai, Melayu, Bulang, Kaur, Enggano, Muko-Muko, Lembak dan Pasma. Berdasarkan persentase tersebaran suku bangsa daerah Bengkulu sebagai berikut, ya. Persentasenya yaitu pertama yaitu suku bangsa Rejang mendiami Kabupaten Rejang Lebong, ya. Pertama itu suku bangsa Rejang mendiami Kabupaten Rejang Lebong di Kecamatan Kota Curup, ya. Kebetulan Kota Curup adalah kota kelahiran saya, ya. Dan saya juga alhamdulillah asli Rejang, ya. Jadi Kabupaten Kepayang mayoritas 8 kecamatan dan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Kecamatan Karangtinggi dan Kerkap, Air Bersih dan Kota Argamakmur. Kedua suku bangsa Serawai, ya. Suku bangsa Serawai yang tersebar dalam mendiami hampir di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu 9 kecamatan dan 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Seluma. Ketiga, suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu di Bengkulu mengalami di bagian kota Bengkulu, ya. Hampir semuanya itu di kota Bengkulu itu adalah suku Melayu. Keempat, suku bangsa Bulang mendalami kecamatan suku Bulang mengalami. Keempat yaitu suku bangsa Lembak mendiami Kecamatan Padang Ulak Tanding, ya, dan Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong. Yang
Yang keenam, suku bangsa Muko-Muko ya. Muko-Muko mendiami Kabupaten Muko-Muko. Yang ketujuh, suku bangsa Kaur mendiami wilayah Kabupaten Kaur. Kedelapan, suku bangsa Enggano ya. Suku bangsa Enggano mendiami Pulau Enggano ya. Yang kesembilan, suku bangsa Basma ya, mendiami di bagian Kabupaten Bengkulu. Dari data tersebut mendirikan bahwa Provinsi Bengkulu dihuni oleh beberapa komunitas ya. Komunitas etnis Melayu yang berbeda-beda dan merupakan pecahan dari Melayu ya. Melayu besar sebagai etnis Induk ya. Etnis Induk. Heterogenitasasi Melayu Bengkulu besar tersebut diindikasikan oleh perbedaan-perbedaan ya, perbedaan budaya dan tidak disignifikan, misalnya bahasa, tradisi hidup ya, dan aktivitas budaya lainnya. Semua menunjukkan adanya kemiripan budaya antara subetnis ya, subetnis Melayu Bengkulu besar. Dari 8 komunitas etnis Melayu besar tersebut, etnis Rejang merupakan etnis tertua ya, etnis tertua yang ada di Provinsi Bengkulu. Etnis Rejang sangat berbeda dengan Melayu Bengkulu ya, dengan Melayu Bengkulu besar pada umumnya. Terutama bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Etnis Rejang memiliki khasanah tersendiri saat berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Melayu Kota Bengkulu. Sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa etnik Melayu yang tersebar di Provinsi Bengkulu adalah Melayu Pekal, Melayu Rejang, Melayu Serawai, Melayu Lembak, Melayu Bulan, dan Melayu Muko-Muko ya. Suku Basa Rejang dianggap sebagai suku tertua di Bengkulu dengan sebaran wilayah meliputi wilayah Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Utara, dan Serawai. Masyarakat Melayu Kota Bengkulu saat ini pada umumnya mendiami beberapa kelurahan dalam kota. Di antaranya Kelurahan Pasar Bengkulu, Pondok Besi, Pasar Marboro, Sumur Belele, Pasar Berkah, dan Pasar Melintang. Pasar Baru ya, Pasar Anggut, dan sebagian kecil di Kelurahan Kuala Lempuing yang merupakan hasil mobilisasi dari Pasar Bengkulu ya. Sejak zaman kolonial sampai abad ke-19, Melayu kota berpusat di Pasar Bengkulu. Istilahnya Melayu tertinggi muncul karena sejak zaman kemerdekaan sehingga terbentuknya Provinsi Bengkulu. Ya. Penyebaran etnis Melayu Bengkulu ditandai oleh homogenitas bahasa ya, menunjukkan adanya akar bahasa yang sama dan memiliki persamaan makna. Penggunaan bahasa Melayu Kota Bengkulu masih kental digunakan sebagai alat komunikasi, khususnya komunitas Melayu Bengkulu ya, komunitas Melayu Bengkulu. Secara makro ya, secara makro dan dalam konteks komunikasi kelompok etnis tertentu, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Berdasarkan budaya, khususnya bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari Kota Bengkulu ya. Jadi memiliki kemiripan dan beberapa kata diantaranya sama dengan bahasa masyarakat etnis lain provinsi sekitar, misalnya Minangkabau, Palembang, terpadu dengan bahasa Serawai, Lembak, dan Bulang Kota Bengkulu ya. Islam masuk ke Bengkulu.
Wacana tentang masuknya Islam ke Indonesia sampai sekarang masih menyisikan perdebatan panjang di kalangan para ahli. Setidaknya ada 3 masalah pokok yang menjadi perbedaan, yaitu hasil kedatangan Islam, pada pembawaannya, dan waktu kedatangan. Berbagai teori-teori yang berusaha menjawab, ya. Ada 3 teori yang dikembangkan para ahli mengenai masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat,